Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hujan deras, semakin malam, udara semakin dingin. Cuaca memang tak bisa ditebak, padahal siang hingga sore tadi sangatlah terik. Nuansa malam itu menjadi semakin syahdu bagi para insan yang sedang dilanda rindu. Dengan posisi memeluk bantal, Inayah mencari-cari remote AC untuk menaikkan suhu ruangan di kamarnya karena dia benar-benar tak tahan suhu dingin. Ting, pesan masuk di ponsel Inayah. Dengan mata sayu, ia membuka pesan itu. Ibrah, udah tidur? Inayah, hampir. Ada apa, Mas? Ibrah, kangen. Inayah, besok kan ketemu. Ibrah, tapi kangennya sekarang. Inayah, jadi gimana dong? Ibrah, gak tahu. Ini Mas Ibrah tingkahnya makin kesini makin aneh aja. Harus jawab apa? Karena kelamaan mikir untuk balasan chat terakhir Ibrah, akhirnya Inayah tertidur pulas. Chat pun tak terbalas lagi hingga pagi datang. Inayah sudah siap dengan setelan kerjanya. Pagi ini cuaca masih sangat dingin dan juga awan mendung masih mengelilingi sebagian kota Jakarta. Meski sudah reda, sepertinya hujan akan berlanjut pagi ini. Inayah tersenyum menatap layar ponselnya. Lelaki itu jadi rajin sekali menghubunginya. Iya Mas, ini mau berangkat. Kamu di depan rumah? Oh iya, sebentar. Kejutan sekali, pagi-pagi begini Ibra menjemputnya untuk berangkat bersama-sama ke kantor. Tanpa berpamitan terlebih dahulu dengan ayahnya, ia pun melangkahkan kaki keluar rumah dengan heels yang sudah terpasang rapi di kakinya. Mas, tumben kamu ngajak pergi bareng. Kan udah aku bilang kangen. Blus, pipi Inayah seakan memerah saat mendengar itu. Degup jantungnya juga semakin cepat. Ia menahan senyum. Gengsi dong kalau kelihatan senang. Kita sarapan dulu ya. Iya Mas, hari ini kamu ada meeting sama Wiranata Group jam 10. Inayah mengingatkan agendanya hari ini. Hari ini ya, bukannya besok. Hari ini, Mas. Oke, kamu ikut ya. Inayah hanya menjawab dengan anggukan. Tak lama, Ibra membelokkan mobilnya ke sebuah restoran ternama yang khusus menyediakan sajian untuk sarapan. Mereka turun dan memilih tempat di pojokan. Bukan Inayah yang memilih, sudah pasti Ibra. Alasan pertama, karena lelaki itu memang tak suka keramaian, dan yang kedua, agar mereka bisa duduk dekat-dekatan, mesra-mesraan mungkin. Itulah yang ada di pikiran Ibrah. Jangan duduk berhadapan, sini aja. Saat Inayah mengambil tempat untuk duduk di hadapan Ibrah, ia langsung menarik tangannya agar duduk di sebelahnya. Apalagi yang bisa Inayah lakukan selain menurut saja. Biasanya juga kita duduk berhadapan, Mas. Inayah menatap Ibrah dengan tatapan aneh. Kalau posisinya begini kan bisa dekat kamu. Sambil menggenggam tangan kanan Inayah, membuat gadis itu menjadi kebingungan. Ia bingung menghadapi sikap Ibrah yang cenderung agresif sejak kemarin. Sabtu malam nanti aku ke rumah ya. Ibra membuka pembicaraan. Kali ini tatapannya serius. Inayah yang ditatap seperti itu pun jadi berdebar-debar. Apalagi genggaman tangannya belum lepas. Malam minggu maksudnya. Inayah menoleh ke Ibra, namun sesekali ia melemparkan pandangannya ke sekitar. Tak mau hanya fokus melihat Ibra saja. Ia tak kuasa. Makin hari wajah lelaki itu makin ganteng aja. Gak kuat kalau terus-terusan menatapnya. Iya, kan sama aja, jawab Ibra sewot. Ya udah, boleh, silakan Mas. Dandan yang cantik ya.
Emang kita mau kemana? Kencan di malam minggu gitu? Ini lebih penting dari sekedar kencan. Kita bukan ABG lagi kan? Seusia kita ini udah pantas kalau kencannya diranjang aja, tapi setelah halal. Masih pagi, pembicaraan udah mengarah kemana-mana, bawa-bawa urusan ranjang pula. Dasar lelaki, sepertinya setelah mendapat restu dari papa, Ibra semakin tak sabar untuk menghalalkan gadis yang berada di sampingnya itu. Mas Ibra, ngomongnya pelan-pelan dong, ntar didengar orang. Ibra terkekeh melihat wajah Inayah yang panik. Apalagi saat Ibra mengatakan itu, pelayan sedang mengantarkan pesanan mereka. Menggoda gadis itu hingga panik memang sudah menjadi kebiasaan Ibra. Entah kenapa dia senang melakukannya. Kamu malah tertawa, nggak lucu mas. Inayah langsung menarik tangannya dari genggaman Ibra dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kamu lucu kalau lagi malu-malu, tapi mau kan? Tangan kanannya memegang dagu Inayah agar wajah gadis itu menghadap ke arahnya. Aku lapar mas, yuk kita makan. Tanpa memperdulikan Ibra yang terus-terusan menggodanya, Inayah meraih sendok dan garpu untuk segera menyantap makanannya. Sedangkan Ibra, lelaki itu masih saja menatap Inayah dengan satu tangan menopang kepalanya, menghadapkan wajahnya pada Inayah. Ia sengaja melakukan itu. Ia tahu kalau Inayah menjadi salah tingkah karena perlakuannya. Mas, jangan lihatin aku kayak gitu dong. Nggak boleh. Jadi siapa lagi yang boleh mandangin wajah cantikmu selain aku? Joseph. Boleh mas, boleh. Lah kok malah Joseph yang dibawa-bawa? Karena melihat Inayah yang makan begitu lahap, ia pun tergiur untuk menyantap makanannya juga. Setelah Ibra melepaskan pandangannya dari Inayah, gadis itu pun bisa bernafas lega dan makan dengan tenang. Kalau Ibra terus-terusan memandanginya seperti itu, bisa-bisa makanannya enggak ketelan. Setelah selesai sarapan, mereka tidak langsung pergi ke kantor. Padahal sudah jam 8 lewat. Inayah sudah berulang kali untuk mengajak Ibra agar mereka segera meninggalkan tempat itu dan segera menuju perusahaan. Siapa tahu ada yang membutuhkan Ibra seperti pengecekan dokumen-dokumen penting ataupun tanda tangan. Tapi Inayah bisa apa ketika Ibra berkata, "Bosnya siapa? Mereka harus nunggu dong kalau perlu sama aku." Sejak awal mereka berada di tempat itu, banyak sekali candaan di antara mereka. Seperti biasa, Ibra selalu menggoda Inayah dengan kata-kata yang sedikit nakal. Hari ini Inayah seperti menemukan sesuatu yang lain dari lelaki itu. Ia tampak begitu ramah, hangat, dan ceria. Bicaranya juga santai, sangat jauh berbeda dengan Ibra yang pernah ia senggol di awal pertemuan, atau Ibra yang sering membentak dan memarahinya, bahkan beberapa kali mengatainya. Perlakuan Ibra semakin hari semakin manis terhadap Inayah, membuat gadis itu tak rela andai Ibra tidak menjadi miliknya. Perlahan Inayah pun merasa seperti terikat dengan lelaki itu. Perasaan seseorang memang tak bisa ditebak. Inayah belum terlalu memahami sejak kapan ia jatuh cinta dengan pria itu. Tidak mungkin di awal pertemuan atau di hari pertama ia menjadi sekretarisnya. Itu sangatlah tidak mungkin. Inayah yakin saat pertama kali Ibra menggenggam tangannya ketika ia menggigil kedinginan, saat itu jantungnya berdebar tak karuan. Mungkin disitulah ia mulai jatuh cinta dengan bosnya yang dulu arogan, sekarang berubah menjadi manja. Di tempat yang sama, seorang wanita cantik berpenampilan modis dari atas hingga bawah. Semua yang ia kenakan adalah barang branded. Wanita itu juga sedang menikmati sarapan dan secangkir kopi hangat.
Saat menyeruput kopi hitam favoritnya, ia mengedarkan pandangannya ke semua arah di restoran itu. Tatapannya terhenti saat menemukan sosok yang ia kenal, seorang lelaki yang sedang bermesraan dengan wanita. Aurel menatap lekat pada Ibrah yang sedang tersenyum manja dan mengelus lembut kepala Inayah. Entah apa yang mereka bahas kala itu. Yang jelas di penglihatan Aurel, mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Aurel menaikkan satu alisnya saat pandangannya tertuju pada Inayah. Sederhana sekali ternyata, itukah gadis yang dimaksud Ibrah? Ujarnya. Ia sudah tidak berselera lagi menghabiskan makanannya. Pandangannya masih tak lepas dari Ibrah dan Inayah yang sedang bermesraan. Hingga akhirnya saat Ibrah dan Inayah hendak meninggalkan tempat itu, ia pun ingin menghampiri mereka. Tanpa Ibrah sadari, Aurel mengikutinya hingga ke parkiran. "Ibrah," panggilnya dengan suara yang lemah lembut. Tak hanya Ibrah yang menoleh kala itu, begitu juga dengan Inayah. Gadis itu tercengang melihat seseorang yang memanggil Ibrah dengan penampilan seperti itu. Wajah cantik, rambut panjang terurai, mempunyai bodi bak model papan atas. Ditambah lagi rok span di atas lutut yang ia kenakan, menambah kesan seksi pada wanita itu.